Hai pemirsa, laporan CPI telah mengkonfirmasi bahwa tekanan inflasi lebih persisten dari yang diperkirakan. Ini adalah faktor yang sangat negatif untuk ekonomi Amerika Serikat. Akan tetapi, itu bahkan lebih bearish untuk kawasan Asia Pasifik dan saham lokal. Resiko resesi di Amerika Serikat akan menurunkan permintaan ekspor Asia. Jadi, investor akan melarikan diri dari pasar negara berkembang. Berdasarkan laporan kemarin, hampir 90% komponen CPI Amerika Serikat mengalami peningkatan lebih dari 3%. Meskipun para analis telah mengantisipasi kenaikan antara 8 dan 9%, indikator melonjak menjadi 9,1%. Peningkatan seperti itu membuat investor takut. Setelah sehari, para trader mencerna apa yang terjadi. Saat ini mereka mengharapkan Fed untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembuat kebijakan berbagi pemikiran mereka tentang masalah ini. Kepala Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, dan Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, tidak mengesampingkan kemungkinan seperti itu. Pada saat yang sama, Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, mencatat bahwa perlu untuk bertindak hati-hati. Dia juga menambahkan bahwa tidak ada alasan untuk menaikkan suku bunga kurang dari 75 basis poin. Para analis telah menekankan bahwa pembicaraan tentang kenaikan 100 basis poin disebabkan oleh kepanikan Fed. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Bank Sentral akan mengadakan pertemuannya dan mengumumkan keputusan suku bunga. Setelah pertemuan FOMC yang dijadwalkan pada 27 Juli, ketika perkiraan analis akan dikonfirmasi atau dibantah, dolar Amerika Serikat bisa naik. Skenario seperti itu tampaknya mungkin, mengingat bahwa mata uang Amerika Serikat sebagai aset safe haven terus meningkat di tengah kesengsaraan ekonomi di Uni Eropa dan Inggris. Bank of Japan mempertahankan kebijakan moneter yang sangat longgar, mendorong greenback lebih tinggi daripada mata uang nasional. Para analis menggunakan kata-kata seperti resesi, kepanikan, dan pendaratan keras. Inilah sebabnya mengapa permintaan untuk aset safe haven tetap kuat. Pada sesi Asia hari ini, indeks dolar Amerika Serikat diperdagangkan pada 108,62. Ia bergerak di saluran intraday ke atas 108,20 sampai 108,64. Greenback naik paling banyak dibandingkan yen. Terakhir kali ia telah terdepresiasi begitu cepat akhir-akhir ini, sehingga hari ini Kepala Sekretaris Kabinet Menteri Hirokazu Matsuno telah menyatakan keprihatinan sekali lagi. Dia mengatakan bahwa pemerintah Jepang dan BOJ mengamati dengan cermat pergerakan mata uang di forex. Sementara yen terus turun, investor luar negeri menjadi tertarik pada obligasi pemerintah Jepang. Ada rekor baru di pasar obligasi pekan lalu. Jumlah obligasi pemerintah yang dibeli mencapai level tertinggi dalam 12 bulan. Secara total, investasi asing dalam obligasi Jepang berjumlah 2.066,5 miliar yen, naik 330,5 miliar yen minggu lalu. Sepertinya safe haven yen memiliki pesaing. Akan tetapi dalam situasi saat ini, yen memiliki lebih banyak saingan, yaitu saham Jepang, Bank of Japan, Fed, dan tentu saja dolar Amerika Serikat. Yen berhasil menambah kenaikan moderat di tengah penurunan imbal hasil Treasury Amerika Serikat dan intervensi verbal dari pasar kebijakan Jepang. Namun demikian, bias bearish akan bertahan selama BOJ tetap dovish. Regulator siap untuk melemahnya yen secara tajam. Pada hari Senin, Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda mencatatnya. Oleh karena itu, hari ini pasangan dolar yen telah mendekati level tertinggi baru di 139,14. Dan itu melayang di saluran ke atas 137,30 sampai 139,39. Sebagai mata uang yang sensitif terhadap resiko, hari ini Aussie telah turun karena korelasi yang tinggi dengan pasar saham Amerika Serikat. Akan tetapi ia menerima dukungan setelah rilis statistik makro baru. Laporan pekerjaan di Australia ternyata sangat kuat. Pada bulan Juni, pengangguran di negara itu turun ke level rekor 3,5% dari 3,9%. Pada saat yang sama, tingkat pekerjaan naik ke level tertinggi baru 3,6 juta orang. Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai level tertinggi 66,8%. Angka-angka ini menandakan bahwa ekonomi Australia telah pulih dengan cepat setelah pandemi. Ini juga memberi RBA ruang untuk bermanuver ketika berhadapan dengan inflasi. Dolar Australia tumbuh sedikit di tengah laporan pasar tenaga kerja yang optimis dan ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih agresif. Akan tetapi momentum bullish tidak bertahan lama, jadi Aussie turun menjadi 0,6738. Pelaku pasar lebih mementingkan masa depan yang agak suram, yaitu resesi dan inflasi yang melonjak. Oleh karena itu, trader tidak mau membeli aset beresiko. Selain itu, kenaikan tajam dalam harga energi, makanan, dan bahan bangunan pada kuartal kedua di Australia juga dapat secara signifikan meningkatkan inflasi. Selama sesi Asia, pasangan AUD/USD semakin menurun, bergerak di kisaran 0,6731 sampai 0,6786.
Inflasi yang berpacu di Amerika Serikat berdampak buruk pada pasar Asia. Jika investor meninggalkan pasar negara berkembang karena resesi di Amerika Serikat atau Uni Eropa, Bank Sentral Asia harus menaikkan suku bunga untuk melindungi mata uang mereka. Bank Sentral Selandia Baru, Korea Selatan, dan Australia telah beralih ke sikap hawkish. Bank Sentral Singapura telah memperketat kebijakan moneternya hari ini. Sangat penting untuk tetap up to date dengan berita pasar terbaru. Jadi tonton ulasan video kami, berlangganan channel kami, dan dapatkan berita pasar yang paling relevan di ujung jari Anda. Sampai jumpa.